Hai, jadi ini adalah video pertama dan juga solo traveling pertama aku ke luar negeri. Jujur, deg-degan banget, tapi ternyata seru banget. Untuk video pertama ini, kita bakal jalan-jalan ke salah satu kota cantik dan bersejarah di Malaysia. Namanya adalah Malacca. Nah, di sini aku bakal kasih kamu berbagai tips and trik cara mudah ke sana dan juga tempat-tempat yang wajib banget kamu kunjungi. Oke, daripada kebanyakan ngomong, now we ready, go! Malacca itu salah satu kota bersejarah yang ada di Malaysia. Dan jujur, museumnya itu banyak banget, ada di setiap sudut. Mulai dari museum sejarah, museum budaya, dan juga transportasi. Nah, letak Malacca itu di bagian selatan Malaysia. Dan kita perlu sekitar 2-2,5 jam perjalanan untuk ke sana, kalau nggak macet. Jadi, awalnya tuh aku sempat bingung gimana caranya ke sini. Tapi ternyata itu gampang banget, guys. Itu tuh ada 2 pilihan, kamu bisa naik bus ataupun naik Grab. Nah, waktu itu tuh aku pilih naik bus. Kenapa? Karena jauh lebih murah. Aku tuh PP pulang pergi dapat sekitar 28-29 ringgit. Tiketnya sendiri aku beli lewat aplikasi EasyBook. Kalau kamu dari Kuala Lumpur, kamu tinggal pilih keberangkatan dari TBS Kuala Lumpur menuju ke Malacca Sentral. Pilih tanggal dan jamnya, pilih bus yang mau kamu naikin dan letak kursinya, terus bayar deh. Aku waktu itu pakai kartu kredit dan aman banget. Setelah itu, nanti kamu bakal dapat semacam rincian tiket. Dan itu harus kamu tukar dulu jadi tiket fisik pas kamu udah sampai di TBS. Nah, kasih spare waktu sekitar 30 menit ya, sebelum jam keberangkatan. Biar nanti kamu ada waktu tuh buat tukar tiket dan gak buru-buru. Oh iya, aku ambil di jam pagi, jam 7:30 pagi, buat ngehindarin kemungkinan macet, supaya makin puas gitu jalan-jalan di sana. Nah, sesampainya di Malacca Sentral, kita bisa lanjut jalan naik Grab. Di Malacca nggak ada Bolt ya, jadi opsinya cuma Grab atau bus. Dan Grab itu jauh lebih cepat. Kurang lebih 10-15 menit kamu udah sampai ke pusat kota. Nah, tips penting, begitu kamu turun di Malacca Sentral, langsung tukar tiket pulang kamu. Soalnya, bus di sini tuh bener-bener on time. Intinya sesimpel ini. Dari TBS Kuala Lumpur, kamu menuju ke Malacca Sentral, terus kamu lanjut naik Grab, nyampe dari pusat kota. Sesampainya di pusat kota, aku tuh bener-bener wah banget. Kota ini tuh bener-bener cantik, bersih, teratur, unik, dan juga banyak perpaduan dari berbagai macam arsitektur. Nah, walaupun ya agak sedikit berisik ya dari suara tuk-tuknya, karena mereka emang suka ngeluarin musik yang lumayan kencang, tapi aku benar-benar suka banget sama kota ini sih, karena setiap tempatnya tuh juga bisa dilalui dengan jalan kaki saja. Oke, tempat pertama yang aku kunjungin adalah Dutch Square. Cantik banget asli. Ini tuh salah satu cultural site yang paling ikonik di Malacca, yang didominasi oleh warna merah bata, peninggalan dari kolonial Belanda. Di sini, kamu bisa lihat Stadhuis, sebuah museum sejarah yang dulunya kantor pemerintahan Belanda dan dianggap sebagai salah satu bangunan kolonial Belanda tertua di Asia Tenggara. Lalu, kamu bisa lihat ada Christchurch, Malacca Clock Tower, dan Queen Victoria Fountain yang dibangun pada tahun 1901 sebagai simbol kolonialisasi Inggris. Dan serunya, si air mancurnya ini tuh masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, dari Dutch Square, kamu tinggal naik tangga ke atas bukit sampai ke St. Paul Hills and Church. Tempatnya itu adem banget, di situ tuh lumayan banyak pepohonan, dan juga karena letaknya di atas, kamu tuh bisa ngeliat view kota Malacca yang cantik banget. Jadi, di sini tuh ada sebuah gereja tua yang dibangun pada tahun 1521 oleh bangsa Portugis. Dan ini adalah gereja tertua di Malaysia. Walaupun sekarang berupa reruntuhan, tempat ini tuh tetap menarik banget buat dikunjungin. Kamu tuh bakal ngeliat ada sebuah patung. Nah, itu adalah patung Saint Francis Xavier. Dan beliau tuh sempat dimakamkan di sini sebelum pada akhirnya dipindahkan ke goa. Nah, masuk sedikit ke dalam, nanti kamu bakal nemuin tuh makam terbuka dari Saint Francis Xavier yang kini ditutup dengan jeruji besi. Di sekelilingnya juga ada banyak batu nisan Belanda, lengkap dengan penjelasan di tiap nisannya. Kedengarannya agak seram ya, tapi nggak sama sekali kok, aman. Karena tempat ini tuh terbuka,
terang, dan juga sering banget dikunjungin oleh banyak turis. Dan ini merupakan salah satu tempat yang bener-bener aku pengen kunjungin dari dulu, dan ternyata bener-bener worth it. Next, aku ngunjungin salah satu sisa benteng zaman Portugis. Namanya itu Famosa Fort. Tempat ini tuh kecil, dan letaknya tuh masih dekat banget dengan St. Paul Hills and Church yang tadi kita kunjungin. Di sini, kamu bisa ngeliatin struktur bangunannya, nikmatin sekelilingnya, dan jangan lupa berfoto juga ya. Oke, tempat selanjutnya ini adalah salah satu tempat yang pengen juga aku kunjungin pas aku nyusun itinerary, yaitu adalah Museum Samudra. Soalnya bentuk kapalnya tuh ikonik banget. Pas aku ke sana, ternyata tiket masuknya itu udah termasuk dengan 2 museum lainnya, yaitu Museum Samudra 2 dan juga Museum TLDM. Nah lihat, ini tuh adalah replika dari kapal milik bangsa Portugis, Flor de la Mar. Dan ini tuh ukurannya besar, aku harus foto dari jarak agak jauh buat foto kapalnya. Di tempat ini, kamu bisa melihat cerita perdagangan maritim Malaka di masa lampau, rute dagangnya, artefak-artefak, sampai mini diorama. Dan bagian yang paling menarik perhatian aku, itu adalah penjara di lumbung kapal, dan juga diorama berbagai jenis kapal dari berbagai negara. Tempat ini tuh nyaman, plus ada AC-nya juga. Jadi waktu itu tuh pas lagi panas dan terik-teriknya pas aku nyampe ke sana. Jadi pas masuk tuh langsung, oh my god, super duper nyaman. Oke, next, aku pergi ke 2 museum lainnya itu, yaitu Museum Samudra 2 dan juga Museum TLDM. Aku bakal kasih beberapa fotonya di sini ya. Oh iya, aku lupa cerita nih. Jadi di depan dari Museum Samudra, itu ada namanya Medan Samudra. Nah, kalau kamu mau cari oleh-oleh, mencari souvenir, kamu bisa aja pergi ke sana. Nah, jalan dikit dari Museum Samudra, kamu bisa langsung ke Malaka River Cruise. Di sini tuh kamu bakal naik kapal, ngelewatin aliran sungai, sembari melihat bangunan-bangunan di sekeliling aliran sungai itu. Menurut aku, ini tuh salah satu experience wajib kalau kamu baru pertama kali ke Malaka. Dan bahkan, ada penjelasan dari instruktur yang sudah terekam dan siap kamu dengarkan di sepanjang perjalanan nanti. Oh iya, tiketnya itu aku beli on the spot. Nah, waktu itu tuh aku diharuskan untuk bayar pakai kartu. Untung aja aku bawa kartu kredit aku. Jadi kalau kamu kesini, jangan lupa ya untuk bawa kartu kredit ataupun kartu yang mungkin ada tanda Visa maupun Mastercard. Nah, dengar-dengar juga katanya kalau kesini, itu bakal jauh lebih cantik kalau kamu naik cruise-nya pas malam hari. Karena bangunan-bangunan di sepanjang aliran sungai itu tuh udah banyak lampu-lampu yang nyala kan, jadi pasti jauh lebih cantik, kayak gitu. Oke, my next destination is Jalan Jonker. Di jalan ini, kamu bakal ngeliat rumah-rumah tua peranakan, pencampuran arsitektur Cina dan Belanda, dan di sini tuh banyak banget jualan makanan-makanan, oleh-oleh, dan juga toko-toko. Nah, itu semua bisa kamu kunjungin. Dan tempat ini tuh deket banget sama Dutch Square loh, jadi kamu tinggal jalan dikit, langsung nyampe deh ke Jalan Jonker. Oh iya, salah satu tips terpenting. Kalau kamu jalan ke Malaka, jangan lupa bawa sunscreen, atau pakai pakaian yang agak tertutup walaupun nyaman ya, dan juga pakai topi atau bawa payung. Soalnya waktu itu tuh aku nggak pakai payung, nggak pakai topi, dan juga nggak bawa sunscreen. Jadi kulit aku tuh lumayan terbakar sih. Jadi saat ini lagi hitam-hitamnya nih di sini. Alright, itu semua yang bisa aku share ke kamu. Overall, aku tuh bener-bener senang karena akhirnya aku mutusin untuk perjalanan ke Malaka ini. Soalnya kota ini tuh bener-bener cantik dan unik, kecil, tapi penuh dengan cerita dan sejarah. Dan kelihatan banget pengaruh kolonialisasi dari masa lampau. Jadi itu sangat worth it sih buat kamu kunjungin juga. Malaka itu cocok untuk day trip. Tapi kalau kamu mau ngunjungin semua tempat atau ngunjungin lebih banyak tempat, kamu juga bisa kok nginep di sana. Trust me, kamu gak bakal nyesel. Oke, thank you for watching. Please like, subscribe, or comment kalau ada yang mau kamu tanyain ke aku atau ada info-info tambahan yang mau kamu share ke kita semua. And see you on my next trip. Bye!